Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sini. Sehat, Mbak Win. Seorang perempuan di Bandar Lampung ditangkap akibat menyayat alat vital pacarnya yang menikah dengan wanita lain. Ratusan rumah dan tempat pemakaman umum di Desa Lemong, pesisir barat rusak akibat terdampak abrasi pantai. Perayaan Hari Santri Nasional di Lampung Timur digelar meriah dengan upacara bendera dan pentas drum band. Warga yang tinggal di pesisir Lampung mulai hari ini diimbau mewaspadai datangnya banjir rob. Imbauan itu dikeluarkan oleh petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim di Pancang, Bandar Lampung. Hasil analisa perakiraan cuaca, banjir rob akan terjadi selama 3 hari, mulai tanggal 23 hingga 26 Oktober 2025. Banjir rob datang saat malam yang diperkirakan mulai pukul 18 hingga dini hari. Banjir rob dampak fenomena fase bulan baru yang dapat meningkatkan pasang air laut maksimum hingga ketinggian 1,5 meter. Wilayah pesisir yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Bandar Lampung, Pesawaran, Prinsewu, Tanggamus, pesisir barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Ya, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga terhadap kejadian terutama banjir rob yang bisa terjadi di tanggal 23 hingga 26 Oktober 2025 akibat peningkatan pasang air laut maksimum. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga dan mencari informasi-informasi dari kanal-kanal resmi yang bersumber dari BMKG, Mas. Untuk rentan waktunya yang kemungkinan akan mulai terjadi rob itu di pukul berapa sampai pukul berapa sih, Mas, kalau ini? Untuk kejadian banjir robnya tentu tadi di tanggal 23 hingga 26 dan untuk waktunya sendiri berdasarkan prediksi BMKG terjadi di malam hari, yaitu di sekitar pukul 18 hingga dini hari. Menyikapi imbauan petugas BMKG Maritim akan terjadinya banjir rob, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung meningkatkan kesiapsiagaan. Petugas menyiagakan 1 peleton setara 20 personil selama 24 jam. Ya, kita kalau itu diperkirakan tanggal 23 sampai tanggal 26. Nah, malam tanggal 23 itu personil kita turunkan untuk patroli memantau wilayah pesisir yang diperkirakan akan terkena banjir rob tersebut. Mungkin himbauan juga untuk masyarakat seperti apa, Pak? Untuk berhati-hati atau mungkin untuk waspada terus terhadap kondisi rob sendiri, Pak? Ya, untuk warga masyarakat di pesisir ya lebih waspada, lebih hati-hati lagi untuk kegiatan-kegiatan selama masa banjir rob tersebut. Itu bisa langsung menghubungi ke BPBD, Pak, kalau untuk butuh bantuan segala macam? Ya, langsung hubungi saja BPBD apabila terjadi, nanti kita langsung tindak lanjuti, kita evakuasi yang perlu kita evakuasi. Warga diimbau tidak panik, namun harus tetap waspada dengan kemungkinan datangnya banjir rob. Warga diharap terus memantau informasi resmi terkini dari kanal BMKG. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Abrasi pantai di Desa Lemong, Kabupaten Pesisir Barat kian mengkhawatirkan. Daratan permukiman yang tergerus laut luasannya kini mencapai seratusan meter. Ratusan rumah rusak akibat abrasi. Jika tidak segera dibenahi, akan banyak warga yang kehilangan rumah. Jumlah rumah yang rusak terdampak abrasi terus bertambah dan kini mencapai 169 rumah. Kerusakan rumah umumnya terjadi pada pondasi dan dinding sebab berdiri paling dekat dengan pantai. Saat laut pasang, ombak bisa sampai ke dapur rumah warga. Abrasi juga menyebabkan beberapa makam di tempat pemakaman umum rusak terkena ombak. Ya, kondisinya kalau sekarang ini sih ya jelek karena laut ini sekarang jelek kan. Kadang kalau naik ke darat gitu kan, sering masuk ke dapur kalau nggak ada abrasinya itu. Apalagi sekarang udah hancur semua abrasinya.
Nah, rumah abang yang terdampak apa nih yang rusak? Yang rusak kayak seperti dinding jebol kan, air masuk. Itu aja sih. Ya bukan aku doang, banyak ya penduduk yang terdampak sini juga kayak gitu. Berapa orang bang yang sama kayak abang? Ya sekitar, pokoknya barisan pesisir pantai lah ya, hampir semuanya lah. Ada ratusan bang? Ya kurang lebihnya, begitu. Nah, takut nggak sih bang kalau gelombang datang ya tinggi? Sebagai manusia ya takut lah, pengen kita hidup yang layak gitu kan. Nah, harapan abang ke depan seperti apa? Ya harapan aku sih ya semoga ya para itu ya dapat bantuan gitu, bisa ngituin abrasi, ngebenerin gitu kayak kampung-kampung yang terdampak kena air laut kadang masuk ke dapur itu gitu kan. Abrasi kian parah sejak 2 tahun lalu akibat tanggul penahan ombak yang dibangun pemerintah desa rusak parah. Dampak abrasi tersebut, sebagian warga yang rumahnya berbatasan dengan pantai memilih pindah demi keselamatan keluarga. Mereka khawatir rumahnya akan ambruk akibat tergerus abrasi. Yang terdampak itu 196 kepala keluarga yang terdampak. Nah, kondisi ini sudah berlangsung sejak kapan Pak Pratin? Kondisi yang saat ini abrasi Pantai Lemon ini sudah sekitar 6 tahun 7 tahun. Apa upaya dari kita ini Pak Pratin untuk permasalahan ini supaya bisa selesai? Ya, upaya dari Bukonen sendiri, pemerintahan desanya, upaya kita mengajukan proposal ke provinsi, kabupaten kota untuk minta bantuan untuk menangin masalah abrasi pantai di Bukonen ini. Karena kita tangani dengan ADD enggak akan tercover dengan dari pemerintah daerah, Kabupaten Brebes Barat, untuk segera melakukan bantuan penanganan abrasi pantai di Bukonen ini, atau dari pemerintah provinsi juga untuk melakukan penanganan abrasi pantai. Ya juga untuk Pak Presiden Prabowo untuk minta bantuan untuk penanganan abrasi pantai ini. Desa Lemong pesisir barat berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Warga dan pemerintah Desa Lemong pesisir barat mendesak Pemda, Pemprov, dan pemerintah pusat segera membangun tanggul penahan ombak. Jika abrasi dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin Desa Lemong terancam tenggelam. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Antrian truk dan mobil bermesin diesel lainnya di SPBU dampak keterbatasan stok solar di Lampung tampaknya akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025. Hal tersebut akibat usulan penambahan kuota solar pada periode triwulan keempat tahun ini sebesar 70 kiloliter hanya direalisasikan pemerintah sebanyak 11,5 liter saja. Petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung pada Rabu siang kemarin menyatakan tambahan kuota solar tersebut akan didistribusikan untuk mengatasi kelangkaan solar di 14 kabupaten. Ada kuota yang dikurangi, jadi maksudnya di SPBU ya, kalau kita kuota ini per kabupaten terus dibagi per SPBU, itu mungkin pertimbangannya ada di SPBU yang kira-kira di akhir tahun ada sisa itu dikurangin, yang kuotanya kekurangan ditambah, dan secara keseluruhan penambahannya di 11,5 kiloliter. 11,5 juta kiloliter. Secara prediksi ya, kita mintanya 70 gitu kan. 70. Artinya kita harus tetap memantau gitu ya. Memantau penyaluran supaya tepat sasaran, memantau juga kondisi di lapangan. Termasuk juga yang tambahan ini kita dorong Pertamina untuk disalurkan, jangan sampai ada sisa gitu. Kondisi terkini, antrian truk hampir terjadi di seluruh SPBU di Lampung. Antrian disebabkan banyak SPBU yang kehabisan stok solar dan antrian tidak terhindarkan di SPBU yang masih memiliki stok solar. Ya, udah 2 jam lebih, mungkin udah 3 jam, Pak. Ini kalau umpamanya singkongnya terima oleh perusahaan, kemana larinya, Bang? Ya kalau nggak terima ya pindah-pindah nyari pabrik lain terpaksa ini, Pak. Ya, karena kita kalau umpama udah tutup ya kita pindah cari pabrik lagi, Pak. Sering nggak kira-kira Bang antrian kayak gini minyak, Bang? Ya udah sering, udah sering kali yang kayak gini, bener ini, Pak. Ya kami ini ya inilah sopir Pak, nasib kami ini karena minyak ini, ya inilah untuk resor-resor Lampung Utara ini, Pak, susah kami. Para sopir truk dan bus harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkan solar.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Lampung, stok solar kini mulai menipis. Kuota solar tahunan di Lampung sebanyak 799.000 kiloliter. Hingga bulan September 2025, lebih dari 570.000 kiloliter sudah habis terpakai atau tersisa sekitar 229.000 kiloliter sebagai stok bulan Oktober hingga Desember mendatang. Pemakaian solar rata-rata per bulan setara 63.000 kiloliter dan jumlahnya setiap bulan selalu meningkat seiring semakin meningkatnya geliat ekonomi masyarakat. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.